Akhirnya pas lagi bepergian kan ketahuan kan tabiat-tabiat aslinya tuh semua gimana. Lama lagi Kak, sekitar 2 minggu. 2 minggu kurang lebih. Jadi kan bener-bener lama banget tuh kelihatan semuanya. Tapi akhirnya pas pulang-pulang, alhamdulillah ya kita jadinya makin deket. Akhirnya yang Jepang kemarin trip kedua. Kamu pernah sekamar sama Nina? Udah, aku sekamar terus sama Nina. Kalau Nina lagi bobo, pengen kamu nyanyiin nggak? Enggak, tapi lo tau gak sih Kak, dia tuh sebelum gue boboin, Nina boboin, dia udah bobo duluan. Semangat tuh. Ini pasti kalau yang namanya nulis, itu pasti dari dalam hati dan sesuai apa yang dia rasakan. Banget tuh. Based on experience, ini siapa? Tentang siapa? Ya, Anda udah tau lah. Sugestania! Biasaan lu! Belum tentu. Siapa tahu ini Udah tua juga! Astagfirullah. Abuy. Hai. Cakep banget loh. Ini ya. Flawless. Gue ngeliat Aca tuh, Wah, aura-auranya terpancar sekali. Apaan sih Kak? subhanallah kalau. Aduh. Masya Allah. Masya Allah. Biasa di Aca. Aca tuh dari waktu. Kenapa ya kalau ngeliat Aca tuh selalu kalem, diem. Kalau lagi sama temen-temennya sama 4 sekawan itu rame? Iya iyalah Kak. Sama siapa sih Derry? Bukan sama si Umi, Sama Limbat juga ya? Limbat mah emang diem. Oke. Sama siapa Sama Iya. Ratna Sama Ratna, sama Umi. Sarung Mayat kan? Atau Bukan dong. Ya boleh aja. Ya boleh aja kalau mau temenan. Boleh aja. Sama Nina satu lini ya? Iya, sama Nina. Kita akan kembali lagi setelah yang satu lini. Satu ini. Emang gimana sih Cak kalau lagi ngumpul sama mereka Cak? Suka ngomongin suami-suaminya nggak sih? Ya. Ca? Iya banget. Nah, Gimana tuh, gimana? Mereka sering banget ngomongin suami-suaminya. Berarti lu tahu dong cerita-ceritanya ya? Yang mana? Coba. Suaminya Teman-teman suaminya nggak diceritain kan? Oh ya, Kadang-kadang. ceritain juga sih. Tapi positif kok. Positif, iya dong. Pasti karena harus istri itu kan harus menyebarkan berita-berita yang positif. Iya. Gua ngerasain bintang tamunya gua ya. di pembicaraan barusan kok kayak ke gua gitu. Ah, lu mah GR aja gitu. GR aja. Gue sebel kalau orang sudah gini. Tapi Aca tuh salah satu orang yang circle-nya banyak. Iya. Ada berapa geng yang lu ikutin Cak? Lu kan ikut di geng yang 4 tuh apa namanya? Ranayu. Ranayu tuh Ratna, Nina, Aca, Ayu. Terus lu juga ada di grup apa? Persikabo. itu mah klub bola kali, Say. Salah, Say. Sorry, Say. Salah, Bang. Siapa tahu? Lanjut, Cica, Siapa yuk. tahu kan boleh-boleh aja. Gua lanjut ini mau ngondek ah. Iya, gemes Jadi abis ini, kok abis ini sih? Gue kenapa sih kok kayak salting? Enggak, Oke, nah abis itu selain Ranayu itu ada pokoknya circle temen SMA Aca, Kak sahabat Aca namanya Ciki sama Irfan Ugogo. Ya. Oh, Ciki. Itu teman-teman. Itu sahabat dari SMA, Citra Kirana. Oh, Citra Kirana, Iya, Ciki dari tuh. SMA dari kelas Ciki Bum Bum. dari kelas 2 SMA. Main kan film bareng juga ya? Iya, Oh iya, juga. Terus satu lagi ada circle kajian. Udah sih, itu doang sih 3 itu. Mainnya itu aja. Mainnya sama itu aja, tapi kalau temenan kan emang ya banyak kan Kak, teman-teman. Tapi tenis enggak sih. Enggak terlalu. Sama adenya Dewe enggak? Iya itu teman kajian. Temen kajian. Iya. Termasuk. Udah nggak ada lagi sih. Emang Tapi- yang Bapak tahu yang mana? Ya nggak tahu. Ada ya? Siapa tahu kamu Iya, ikut siapa tahu. komunitas pecinta peta kan kita nggak tahu. Iya juga Ya sih. banyak komunitas kan banyak maksud gua. Bener-bener. Aneh banget komunitas pecinta peta. Dari pecinta bus aja ada. Kalau teman kayak Ranayu itu Aca paling kecil. Ini di Jadi mana tuh- tuh paling kecil? Jadi Aceh tuh paling muda lah Kak. Nah, Umi Paling muda, tuh iya.
istrinya Abi ini, Umi, itu adalah kakak tertua saya di antara berempat ini. Paling tua sih Umi. Paling ngemong banget, tapi paling ngurusin banget sih. Masya Allah sih Abi. Jadi dia emang lebih senang ngurusin teman daripada ngurusin laki. Lakinya nggak bisa diurus, nggak bisa dibilangin. Umi, Aca mau pulang ya. Mau pulang ya. Abis itu yang kedua Kak Ratna Gali, terus yang ketiga baru Nina gitu. Baru kamu. Jadi sebenarnya Aca tuh pemersatu mereka gitu loh. Jadi Aca tuh temenan sama Nina, Aca temenan sama Ratna, Aca temenan sama Ayu. Iya. Dia yang gabung, dia yang bikin LSM-nya. Oh LSM. Lembaga Swadaya. Iya, Mama. Akhirnya masuklah ke grup Ranayu ini. Ranayu itu. Masih bungsu aja. Sampai ke luar negeri bareng, ke Korea gitu ya kemarin. Korea, Ke Jepang. Korea Aca enggak sih. Ke Jepang. Jepang kemarin sempat waktu pas pertama kalinya. Nah itu berawal mulai dari Aca ke Eropa waktu itu. Eropa. Oh, iya, Pertama kalinya akhirnya jadi berempat. Ranayu Nah itu berempat, sebennya ya. awalnya cuma ajak-ajakan biasa doang Kak. Kita ajak siapa lagi? Masa cuma bertiga doang sih? Siapa aja tuh bertiga tuh yang Baru Ratna, Aca sama Dian. Terus kayak yaudah deh mau nggak lo gue ajakin Nina. Seru kok orangnya, aman kok. Ya tapi kita nggak kenal sih Ca, ya nggak apa-apa ntar kita ini aja. Terus taunya Nina juga mau, disitulah awalnya kan Akhirnya pas lagi bepergian kan ketahuan kan tabiat-tabiat aslinya tuh semua gimana. Lama lagi Kak, sekitar 2 minggu. 2 minggu kurang lebih. Jadi kan bener-bener lama banget tuh kelihatan semuanya. Tapi akhirnya pas pulang-pulang, alhamdulillah ya kita jadinya makin deket. Akhirnya yang Jepang kemarin trip kedua. Kamu pernah sekamar sama Nina? Udah, Kalau aku sekamar Nina- terus sama Nina. Kalau Nina lagi bobo, pengen kamu nyanyiin nggak? Enggak, tapi lo tau gak sih Kak, dia tuh sebelum gue boboin, Nina boboin, dia udah bobo duluan. Dia pelor. Dia pelor banget, dia bener relate banget ya sebelum gue, Kak, Aca udah ya, gue mau tidur. Pelor. Gitu. Pelor banget gitu, bisa gitu tiba-tiba tidur. Tapi Aca ke Jepang itu kemarin kan sekalian promo ya, Ca ya? Iya, kemarin Promo sekalian apa? promo Film? buku, Oh, buku. exhibition. Ini? Jadi Ternyata kemarin, tanpamu. tapi bukan yang Bukan yang ini ya, sebelumnya ya? sebelumnya yang kamu tidak istimewa itu aja bikin kayak exhibition gitu, collab sama kayak artis gitu, artis graffiti gitu, Never to Lavish namanya. Never to Lavish. Nah terus kita bikin kayak art and poetry exhibition di sana Keren di aja. topik kalian gitu. Nggak nyampe lu. Tokyo. Art and Poetry Exhibition. Ya. Coba jelasin apa sih Art and Poetry Exhibition itu, Spes? Jadi itu Sebuah di Jepang, Ya. kumpulan orang-orang Indonesia yang Yang namanya Putri. Art and Poetry. Ya tapi benar sih. Jadi bener pameran Putri. putri-putri ya. Iya. tapi banyak apa yang ngantri. Wah, ngantri kemarin gue ngeliat story-nya Umi. Sampai wah ngantri di stasiun tuh. Apaan? Gas kali nggak? Gas kali itu. Ini gas itu. Salah itu gas melon kali masnya. Ini yang gue penasaran kenapa lo emang suka nulis dari dulu, Ca? Udah Dari- berapa buku berarti total? Ini yang sebenarnya ini buku keempat sih. Iya. Semuanya puisi ya, Cak? Yang 3 ini puisi Kak. Enggak tahu aku juga bingung. gitu. Jadi yang ketiga. Mau merajut nggak? Jadi gampang ngobrol-ngobrol. Jadi jaket. Jadi sweater. Atau ada ulekan nggak sama cabe? Jadi sambil ngulek dia bisa. Udah tadi gini-gini mulu Kak. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Cak. Jadi yang 3 tuh puisi Kak. Ya. Grogi kalau disimak. Yang pertama, yang pertama itu buku biasa, buku Aca gitu, Aca cerita gitu. Buku biasa. Kita bacain Oke, satu-satu oke. dong, kayak Oke. exhibition. Exhibition art. Pilih satu. Poetry exhibition. Lucu nih. Ambil. Oh, lu enak nih. Nah ya sedih-sedih. Gambarnyamu adalah Nggak gitu. Enggak dong, enggak. Yuk. Kepergianmu adalah sebuah perisai. Bagus. Aku ingin hidup seperti kompas manusia. Pesan terakhirku untuknya. Kesedihan ini bagaikan ngecat mencinta Ngengat. Oh, kesedihan ini bagaikan ngengat mencintai api. Kelenjar suara terbenam melenyapkan tanda tanya. Tangisku berdoa melarau panjang. Dan aku tak lagi tertarik oleh ceritamu. Apapun yang keluar dari lisanmu. Penyesalan pun silam melambung keluar angkasa, bahkan senyumku menaati keikhlasan. Kepergianmu adalah sebuah perisai, alkisah yang pantas aku syukuri. Saya sudah insomnia, kita ketemu lagi minggu depan. Ya benar-benar pasti. Belum yang lain baca nih. Gila. Gue ya. Yuk.
Ini boleh nggak sih kita buka-buka begini? Main buka-bukain aja. Emang ini buat Kak Surya yang Ini 155.000 ntar bayar. Buat Kak Surya. Makasih Aca. Sama-sama, Kak. Itu, nah bentar kita bayar dong, kita support dong, bro. Kita Bro bayar bro, support. Iya. Bahas dulu. Tadi yang diomongin dibacain Surya tuh ada gue tuh hebat sama penulis itu ya, yang bisa membuat puisi. Kata-katanya tuh kan kata-kata yang tidak lazim gitu. Kayak kelenjar tadi apa? Kelenjar susu. Wah, suara. Kelenjar suara itu kelenjar susu. Oh, yang puisi tadi itu tentang ASI. Bukan, Asia goblok. Kelenjar suara apa tapi terbelenggu. Apa puisi, artinya senyap itu tidak bisa Iya. Nah, itu tuh nemuin itu gimana sih, Cak? Gue kayak kadang-kadang suka pengen coba kalau bikin lagu kan pengennya puitis. Iya, Ada aliran-alirannya, bro. Nah, kalau lu nemuin kayak gitu tuh gimana caranya? Iya, emang harus banyak baca sih, Kak. Oh, itu juga dari terinspirasi. Jadi bukan maksud Aca nggak gitu. Bener. Kak, kayak gitu tapi maksudnya. Bener. Maksudnya seorang penulis itu harus banyak referensi kan? Iya, referensi maksudnya bukan Aca bilang. Tapi gue kayaknya kesannya Iya. Ya emang harus banyak baca sih. Gitu. bodoh banget gue tuh. Iya. Emang iya sih. Enggak. Apa? Dia selalu putus. Enggak. Ya pokoknya biasanya Aca banyak baca sih, terus Referensi. referensinya. Dari terus mana? gitu. Buku apa yang biasanya Berarti ada Aca yang baca? lu idolakan? Ada sih. Siapa penulis? Aca suka banget sama Joko Pinurbo. Oh. Tapi udah Kita ada nggak ada yang tahu pasti. ya udahlah Kak. Nggak apa-apa. Wafat baru wafat Iya, juga iya, kemarin. Terus apa namanya suka ngobrol aja, seneng nih ngobrol kayak gini, misalnya lagi ada momen-momen ngobrol sama orang terus ntar biasanya suka ada keluar ide kosakata nih, yang emang tadinya kita nggak ngeh gitu ada kata-kata itu, biasanya langsung saya catet gitu. Gue kelenjarin lagi ngobrol berdua ngapain ngomong kelenjar. Itu kayak dibentuk ya. Gua mau baca. Iya. Iya deh ya yuk. Sanksi pelanggaran pasal 103. Salah itu. Mohon maaf itu. Bacanya masnya itu salah. Daftar pustaka kali itu. Iya, ini undang-undang bener tentang hak Iya lagi. cipta. Ini siapa yang bikinnya juga bagus nih. Itu emang dari Oh, penerbitnya. dari sananya ya. Pak. Nah ini yang singkat nih yang pendek. Iya. Penaku. Penaku. Penakut itu. Penakut. Serius ah? Penaku. Ya mikir dah. Ada apa gerangan sang penyair? Di setiap percikan tinta, tanganku keluh. Lelah menyusuri sisa-sisa cedera batin. Namun, borok-borok yang tersembunyi kini menuntut cahaya. Perlahan terkuak bahwa penaku tak selalu melukai, justru menyembuhkanku. Luar biasa. Keren. Mes. Aca dong, gila. Luar biasa. Aku ya, aku. Oke. Ini kayak dalam nih. Ini dalam nih. Oh ya tentangku itu Apa? iya, Dalam, itu di tentangmu dalam ya? ya sih, sedih sih. Tentangmu. Tentang goreng. Beda dong. Tentangmu. Apa yang kutulis tentangmu hari ini mungkin akan menjadi riwayat. Bisa jadi celoteh memalukan. Namun, aku tidak pernah menyesalinya. Rangkaian cerita yang bergumul mengitari rawa. Tak satu pun aku membencinya. Setiap tulisan adalah perayaan bagiku untuk mengenangmu. Keren. Lain terakhirnya keren banget tuh. Ini pasti kalau yang namanya nulis, itu pasti dari dalam hati dan sesuai apa yang dia rasakan. Banget tuh. Based on experience. Ini siapa? Tentang siapa? Ya, Anda udah tau lah. Si Desta nih ah! Biasaan lu! Belum tentu. Siapa tahu ini. Udah tua juga. Tapi kan nggak apa-apa, justru ini. Ya kan bagian dari Tapi perjalanan hidup. terakhir bagus itu, lain Bagus terakhir itu. bagus. Bagus Setiap tulisan setiap tulisan adalah perayaan Untuk mengenangmu. untuk mengenangmu. Perayaan mengenangmu keren banget. Ini ya, gue ya. Bikin donat dari lagu itu. Bikin lagu maksud gua salah, maaf. Kebalik. Apa ya? Aca, yang menurut Aca perlu dibacain apa, Aca? Kayaknya Kang Gok baca yang ini deh. Jadi ini tuh kan sebenarnya si buku Ternyata Tanpamu ini kan sebenarnya
menjelaskan bahwa intinya tuh kita tuh sejatinya setiap manusia tuh pasti nggak akan terhindarkan sama yang namanya kehilangan. Iya. Jadi kehilangan tuh bukan cuma orang doang ya Kak. Misalnya kehilangan momentum yang sebenarnya itu bagus banget buat kita tapi tiba-tiba hilang. Kesempatan. Terus mungkin kehilangan jati diri mungkin juga ada. Bisa. Kehilangan arah atau kehilangan binatang peliharaan, benda yang kita sukai. Jadi kayak general lah semuanya tuh masuk di situ. Nah, jadi si Rasa Tanpamu ini di dalamnya adalah memperlihatkan bahwa banyak banget respon-respon dari Ternyata Tanpamu tuh nggak semuanya sedih gitu. Bisa jadi dia mensyukuri ternyata tanpa si orang ini. Terhindar dari mara bahaya. Ya bener. Mara bahaya yang lebih menakutkan. Betul sekali. Lebih menjerumuskan. Ya. Siapa itu emang? Nggak tahu saya. Jangan. Nggak usah. Jangan framing ke orang tertentu. Ya. Cuma napas. Mana aja. Nah sekarang ini dari POV orang yang meninggalkan. Coba Kang Gok baca yang paling terakhir. Nah. Yang ininya aja. Dari awal. Dari awal dong. Nanti nggak dapet. Iya. Yuk. Yuk, disuruh lagi gue. Yuk. Yuk, bisa yuk. Do. Salah. Salah dong. Anggang kok. Lah, orang nama di belakang. Nama di depan. Salah. Terakhir. Gara-gara si Desta nih. Nggak ada. Salah Desta Budi. Nggak nyampe dia, nggak nyampe. Salah dia. Maaf. Bukan main. Ternyata tanpaku. Tadinya aku ingin berduka atas kesedihanmu. Patahmu mengakar di udara, bercabang di antara debu dan air. Sempat kupikir kamu akan tumbuh dengan fenomena. Aku tak bisa hidup tanpamu. Nanti bagaimana kalau tidak ada kamu? Hancur berantakan. Selesai sudah. Aku lemah. Pasang lampu, membuat paspor, perpanjang SIM. Dengan siapa? Jangan tinggalkan aku. Lalu mereka memberi kabar untukku bahwa kamu tetap hidup. Perutmu belum pernah kelaparan. Tawamu hambar tapi pecah juga. Kamu masih berjalan seperti biasa. Tidurmu berlangsung nyenyak. Napasmu tersedak hanya beberapa waktu. Sembabmu tidak sampai menahun. Diam-diam kamu menjelma kabut, menguap dari genggamanmu yang kosong, dari genggamanku yang kosong. Ternyata tanpaku, kamu baik-baik saja. Wah. Anggang. Gua tahu banget lagi itu lain siapa tuh. Pasang lampu, bikin paspor, perpanjang SIM, sama siapa? Gatal. Udah lewat biar mau diapain lagi. Udah dulu. Begitu kejadiannya. Ini juga boleh nggak musik? Dang. Kayak warkop DKI. Bagus banget ya. Iya. Maksudnya, karena lu juga relate kan? iya betul. Iya betul. Iya, maksudnya gue pernah mengalami itu juga. Tapi Dia mas-mas di Kenari Jaya, pasang lampu. Enggak, maksud gue, Cak, apa yang lu rasain, lu bisa tumpahin ke sebuah karya yang begitu indah menurut gue, dan bisa mengena nggak cuma buat lu aja, tapi cuma pribadi. Iya, buat orang-orang relate banget gitu. Iya sih Kak. Biasa sih. Ya karena kan setiap orang kan pasti kalau lagi ngerasa, maksudnya lagi ngerasa sedih, lagi ada ujian kan pasti kan punya media rilis sendiri kan. Yeah. Nah Aca merasa media itu tulisan salah satunya gitu. Tapi udah lewat dong. Udah, ya semoga ya. Aca juga nggak mau klaim, aku udah ini gitu. Ya nggak mau gitu juga. Tapi at least dengan bisa ngerilis ke tulisan tuh Aca merasa ini bisa jadi teman yang tulus juga buat teman-teman yang ngerasain perasaan kayak yang kita rasain gitu. Jadi buku ini sebenarnya bukan motivasi sih, tapi lebih justru kita lagi sama-sama berjuang nih untuk ngelewatin rasa yang mungkin lukanya belum sembuh atau rasa yang mungkin kita udah let go, udah lepaskan, tapi yuk kita sama-sama berjuang yuk. Jadi bukan Aca di sini untuk ayo pasti bisa, enggak, tapi justru yuk kita temenan yuk, kita juga gue juga lagi berjuang kok gitu. Gue pengen tahu deh. Ini tulisan Aca bukan sih? Apa bukan, itu diketik. Diketik lah itu. Buat keluarin yang asli tulisannya. Iya sih. Keren.
Jadi tulisannya di copy banyak gitu, jadiin buku. Tapi kayaknya harus ada cerita lagi sih baru Aca bisa. Iya, kalau mau kayak Nah, gitu. Soalnya kayak ceritanya udah selesai nih. Nah itu sebagaimana Aduh, udah kalau selesai. penulis kan udah selesai karya, set buka buku baru, menulis lagi. Iya. Apakah sudah ada buku baru yang siap untuk ditulis saat ini? Iya. Toh, ih, takut anak orang. Coba. terlalu dekat. Lu kan nakutin, lu gak sadar lu nakutin. Coba agak pelan kali ya. Sorry. Yuk. Apakah sudah ada buku baru yang dibuka untuk siap lembarnya ditulis-tulisin? Diam. Terlalu lembut. Oke. Ya itu udah pokoknya maksudnya. Males mencari gimmick baru. terus. Belum sih Kak, ini kan masalahnya emang buku baru banget kan. Jadi Aca belum kepikiran gitu sih. Karena emang nulis puisi tuh kayak yang tadi Kang Gok bilang kan kosakatanya banyak banget. Jadi itu butuh waktu yang lumayan lama gitu untuk mikirin apalagi ya kosakata apalagi. Itu jawabannya benar atau jawaban Komersil. Kan kita bukan ngomongin buku ini sebenarnya. Di Aca sendiri. Kita di Aca ngomong sendiri. buku metafora. Iya. Kenapa lu bilang mau bikin Apakah buku sudah baru? membuka lembaran baru? Tapi mungkin itu di bawah alam sadar. Iya. Ini juga kan baru selesai. Baru selesai. Kan baru Bukunya. selesai masa. Bukunya. Ya, Masa tapi udah nggak- nulis lagi ya? Tapi kan tidak menutup kemungkinan akan ada lembar baru. Pasti ada Jadi lembar nggak baru. ditutup, baru. Tapi Bismillah. Tapi kan dibilang lagi aja- membuka Nah. kok gitu. Membuka buku maksudnya. Iya, membuka. Jadi kalau ada penerbit mau masuk Bisa. bisa ya? Bisa. Gue gak pinter gini-gini nih. Udah matiin kamera dulu, cerita-cerita aja dah. Kayaknya iya deh. Kayaknya butuh di stop deh matiin Iya. kamera. Tapi kalau di pertemanan Aca ya, Aca tuh tipe yang dicurhatin atau orang yang curhat atau Enggak sih, Aca cerita banget sih. Lu kok tahu-tawa? Tahu banget gua. Om itu tahu semua. tahu. Iya. Jadi karena Umi Penerbit siapa yang saat ini? Nah, iya. Udah buat buku selanjutnya. Ini showcase mas bukan acara gosip. Buat buku Biarin selanjutnya. anaknya udah gede Iya. loh. Kali Tapi aja. kalau dilihat memang Aca ini sekarang lagi sering ke Gramedia. Iya. Nyari-nyari buku. Iya, Bener. Lu jangan nambah-nambahin. Lah kan ke Gramedia boleh. Gue gak jadi kesana. enggak maksudnya yang apa sih Aca orang yang suka cerita ke teman-teman. Iya, maksudnya Cerita banget ya, teman nih. deket ya, maksudnya Ada sahabat momen dia Aca. Aca nih ya, saking dia emang tukang curhat. Apa-apa minta ditemenin sama yang bertiga tuh kakak-kakaknya. Ini suami-suaminya ya gua dikasih kado, dikasih hadiah, dikasih kaos. Boy, ini buat kamu, terima kasih ya. Umi boleh diizinin nemenin aku. Gua aja apaan sih? Kaos apa? Partai ya waktu itu. Kaos H dan Mim. Jadi tuh Ini mereka, H&M tapi keluaran Arab. Oh, dan Mim. ya bener-bener itu bisa juga sih. Gak usah selalu cuma diisi, Cak. Iya sih. Dapat udah deh. dapat kaos. Iya. Dapat Iya. hadiah. Iya dapat kaos. Jadi bener Aca dikasih. tuh maksudnya Masya Allah sih si kakak ini tuh pengen berusaha nurutin Aca terus gitu loh, Iya, maksudnya iya, baik, iya, support iya. banget. Tapi karena kan mereka punya suami ya, Iya, ya berarti saya masuk coba izin langsung ke suaminya. Biasanya kalau mereka udah mulai, Cak, gue udah banyak pergi nih hari ini, kayaknya Gak lo bisa izin nih. deh. Kalau Pasti dia japri langsung. Harus lo yang maju. Boleh nggak Umi temenin aku gini-gini. kalau aku dapat hadiah mah istri aku tuh Sanagi. Mau ya? Dijual. Nggak masuk kayaknya bro. Obrolannya nggak masuk. Supaya gue dapat kaos. Oh, coba. Iya, Gok iya, juga iya, kan iya. istrinya gitu. Kalau lagi ada masalah, Aca berkarya bikin puisi. Kalau sini bikin surabi. Aduh. Tapi jadi Aku makanan bikin surabi, loh. ah. Iya, produktif. Bagus itu. Makanan. Padusin Iya. Pantesan tadi si Aca lagi cerita dia tuh. Si Cindy tuh bikin apa waktu itu? Cucur ya? Apa? Cookies bukan? Oh dia mikirin dari tadi. Dia nyiapin jokes. Dia nyiapin jokes. Tapi nggak ada background pengetahuannya. Gua kayak kenapa nanya apa ya? apa dia pernah mau cerita Mikirin dari bikin tadi. surabi ke Gue lagi mikir, ini tuh jual apa? Iya. aneh banget. Pengen masukin itu. Kalau Aca ada masalah bikin puisi. Iya. Kalau sini ada masalah bikin surabi. Oke, kita akan mengenal Aca lebih dalam lagi. Iya. Kalau tadi soal bukunya ya udah ini Ini bisa harus dicari juga nih, dibeli nih. Ternyata Tanpamu oleh Natasha Rizky. Natasha Rizky ini Keren wajib tau, punya lah, kata-katanya wajib punya. bagus-bagus. Dan memang Asik. gue tuh lagi mencoba mengajak orang-orang lebih banyak untuk membaca Literasi buku, ya. Iya. menambah literasinya. Karena membaca buku itu Jendela dunia. jendela dunia. Gue Bagus tuh lagi nih baca buku terus. pembahasannya. Buku gambar. Buku gambar gak usah dibaca saya, ditonton dilihat. Ditonton saya. Kita mau nanya Literasinya tergantung berapa asli liternya.
Berapa? Berapa liter ASI? Berapa liter ASI? Liter ASI. Berapa ASI liternya? Kolol. Aca tuh kalau misalnya kegiatan sehari-hari Aca. Setelah bangun tidur, Ngapain, Ca? boxing ya katanya? Aduh, enggak dong. Aca habis bangun tidur, biasanya Aca, aduh Aca kok ketawa sendiri. Kenapa dia geli sedih? Ngapain bikin kusen? Enggak dong. Ya pokoknya habis bangun tidur, Aca Pantun, biasanya mandi lah. Jalan-jalan ke pasar minggu. Kakak dia ngecakepin. Ubur-ubur ikan lele. Buru-buru ikan lele. Buru-buru kan lele. Terus dia geser dikit. Cakep. Cakep. Astaga, ada dua karakter. Terus Ca. Bangun tidur biasa ngapain, Ca? Bangun Sampai tidur. ketawa sendiri. Abis bangun tidur, ya biasa sih, maksudnya cek email segala macem gitu-gitu, handphone, terus habis itu kan emang, Gerakan Ultraman. iya, Kak, Bangun tidur. Udah. Ini lagi cerita dia, kita kan main bola. Biar masyarakatnya tuh tahu kan, masyarakatnya juga pasti banyak yang ngefans sama Aca. Banyak banget ya. Terus dia sampai pakai hijab dulu tapi repot-repot pakai jilbab. sampai dia sebenarnya Ini orang mau ngomong. iya makanya ini berdua nih. Lu kagak cek email. Serius, Ca? Lu bangun tidur ngecek email? Iya biasanya ngecek gitu-gitu, terus maksudnya Instagram segala macam cek dulu, Iya. habis itu habis itu udah kan, ya kan anak-anak mau sekolah kan, ya siapin anak-anak sekolah segala macam, terus anak berangkat Aca kan nggak nganter, ya udah diantar sama Mbak. Ya udah bisa Aca biasanya langsung Buka laptop, buka berkarya. laptop. Serius langsung buka laptop pagi-pagi. Ya nggak langsung juga kayak oke langsung buka laptop sekarang, ya nggak direncanain, tapi maksudnya kayak kalau emang lagi ada ini biasanya Aca langsung buka laptop, terus biasanya pergi sama teman-teman, kalau teman-teman lagi bisa. Aca tuh seneng banget sih, maksudnya Berkumpul gitu harus ada teman. iya jadi kayak sahabat-sahabat Aca ini tuh, Aca ngerasa tuh kayak nikmat mahal banget gitu loh Kak buat Aca. Karena kayak enggak semua. extrovert berarti kamu? Iya banget sih. Price. Maksudnya Aca ngerasa orang tuh bisa baik sama Aca tuh, itu tuh sesuatu kenikmatan yang mahal gitu. Maksudnya Aca seneng nih misalnya kayak Aca bisa ngobrol sama kakak-kakak. Mungkin kayak sepele ya. Tapi Aca tuh seneng gitu. Oh ada ya, misalnya Allah tuh ngasih ke lingkungan sekitar Aca, sedih. Ke lingkungan sekitar Aca ada orang-orang baik gitu. Maksudnya Alhamdulillah, itu kan ya Nggak kayak semua orang dapat ya. Iya, jadi Aca seneng Kenikmatan banget yang gitu. orang mungkin gak merasakan hal itu, sebetulnya itu tuh adalah kenikmatan ternyata yang Iya, dikasih sama seneng Allah. gitu. Kesannya sepele tapi ternyata ya Semaradona. Sepele. Terus. tapi kamu tuh kayaknya memang gampang ini ya. Apa namanya? Gampang sedih. Iya, gampang Emang katanya ditabrak mobil aja langsung nangis. Iya dong. sensitif lah kayak ya enggak? Ya lumayan sih, banget. Aku Makanya soalnya nonton. melankolis, makanya tumpahnya ke sini. Iya benar. Iya. Itu rasa, bro. Bener banget. Anjay. Terus dalam mengasuh anak 3 nih. 3M. Marfu'ah. Marjuki, Miska. Miguel. Megumi. Miguel. Pegel ya ini Lumayan. ya di sini. Terus dalam mengasuh anak gimana? Ya, Kemana, Maneh? Lo nanya apaan? Ya, maksudnya mereka- kan sekarang kan ya mereka bertiga sama Aca kan. Sama Aca, cuma Kamu kan galak gak? Aca tuh bukan galak, ya galak sih. Tapi maksudnya kan emang Cerewet sekarang Si Omes ketawa berarti cerewet banget sih ini. enggak banget ya, tapi galak iya. Galaknya Galaknya gimana? gimana, Nih misalnya Miguel nih baru bilang bawa parang dia. main handphone atau main apa? Ya main screen time kebanyakan. Ya misalnya kalau Diinjek lehernya. ya itu iya dong Kak. Ya misalnya kayak udah disuruh mandi nih, pulang sekolah nih kan anak-anak gitu, tapi nggak mau langsung mandi gitu, Aca tuh sebel banget gitu. Nah itu Namanya tuh juga anak-anak. enggak sih Kak. Oke. galak. Sorry. Oke. Itu tuh Tuh gue kayak kelas dia tuh enggak sih Kak oke. iya jadi kayak udah dari tadi gitu kan, udah misalnya pulang sekolah jam 3 udah di rumah. Iya. Masa sampai maghrib belum mandi-mandi, ya kan itu sebel Ya banget kan nanggung kan. biar mandi sore sekalian Iya. Kak. Ya kan jorok Kak. Biarin aja anak-anak dia, kenapa sih lo? Iya. Iya. Ngomongnya gimana misalnya aku Miguel nih. Mama, aku Ya. belum Enggak, mandi. nggak sejelek ini. Ganti lah.
Miguel mah ganteng. Ya misalnya Yang pelan-pelan nih, nak ayo mandi yuk nak yuk, mandi gitu. Satu. Sekali ya kan. Kedua Masih main kali, tuh dia. Miguel udah mandi belum? Belum bu, gitu. Yaudah cepetan mandi. Dah, 2, 3, G mandi nggak? Cepetan, udah dari tadi udah dibilangin udah 3 kali nih. Nah keempat baru, kamu mandi apa enggak? Kalau nggak, mama coret dari kartu keluarga. Anjay. Iya nggak separah itu sih. Enggak semua keluarga itu kayak keluarga lu tuh. Oke. Kamu mandi atau enggak? Sambil di sebelah ini pisau. Wah. Kan lagi motong bawang. Iya, lagi masak. motong, lagi masak Ayo ceritanya. masak. Ya kayak gitu sih, maksudnya Apa rules di rumah Aca kepada anak-anak yang harus dilakukan? ya pastinya sih kita kan emang, maksudnya aku sama Desta kan emang punya kesepakatan tuh kalau screen, maksudnya kayak nonton, screen time, gadget. terus kayak gadget gitu-gitu cuma Sabtu Minggu. Oke. Dibatasin tuh jamnya juga. Nah, jadi Sabtu Minggu tuh kayak suatu hadiah yang Buat rewarding buat mereka. banget lah buat mereka. Jadi dia bebas gitu. tuh Sabtu Minggu main. Boleh tiga-tiganya. Oh, tapi gadgetnya bebas Sabtu Minggu? Bebas, Oke. boleh main Wow, gitu. oke. Tapi ya gitu, karena kan sekarang udah pada pakai kacamata kan sejak Covid. Karena kan semuanya langsung Iya, gadget dulu lah. kan ke online terus. Nah, semenjak itu mereka jadi pakai kacamata gitu. Jadi emang ada istirahat setiap, kalau nggak mata mereka merah, udah sampai ke dokter mata juga parah itu ya. Iya. Jadi mereka tetap harus istirahat gitu. Nah, itu sih kalau misalnya itu peraturan pertama. Senin sampai Jumat biasa gitu, nggak ada handphone. Terus yang kedua ya nurut sama ibu. Makan apapun makan ibu. harus di meja makan Ngomong gitu. ibu nomor 1 harus nurut. Kan ada anak-anak nggak mau di depan TV aja gitu. Makanya sama di garasi aja gitu kan. Enggak sih, itu nggak bisa, harus di meja makan. Nah itu juga tuh makan di dalam kamar tuh Aca menghindari banget, berantakan, ribet. Ya kalau mau beresin sendiri, jangan nyuruh Mbak. Nah gitu, Aca suka sebel soalnya. berarti lu harus membagi waktu lu dengan kesibukan lu, terus ngurus anak juga. Cuma kan enaknya kalau weekdays kan emang anak-anak sama Aca. Kalau sekarang weekend kan sama Desta kan. Sama Desta. Jadi ya gitu, Aca harus memanfaatkan berasa banget sih Kak sekarang kayak sama anak-anak tuh jadi jauh. Maksudnya hikmahnya jadi jauh lebih deket banget karena kan waktu jadi berarti banget kan buat Aca. Dulu ya mungkin ya kayak ya udahlah ya nama anak gue tiap hari ketemu gitu. Kalau sekarang kan ada beberapa hari yang Aca nggak ketemu sama mereka kan. Jadi makin kayak berasa gitu loh, wah harus gue manfaatin nih si 5 hari ini gitu. Iya. Posesif nggak sih anak-anak sama kamu? Si GG tuh si Miguel maksudnya. Si Miguel tuh lumayan sih kayak ibu mau kemana lagi sih gitu kan baru. Sedih ya kalau kayak gitu ya, kayak misalnya Sedih sih. ya Allah mau ditanyain terus pulang jam berapa segala macam. Makanya gue selalu tidur sama anak gue sekarang karena nggak ada kamar lagi. Jadi cerita dia tuh ini tuh tidur sama anak, istrinya di sini, Mbak di kasur bawah. Kalau papa mamanya kakek neneknya datang, Sedih juga di ya. sebelah kanan Iya, ada di belakang meter. sofa, di belakang sofa. Studio lah. Emang ngekos kan. Kasurnya sedih ya? Oh, kangen ya, kangen. Kadang-kadang anaknya kena motor. Dulu dia dalam, motornya di dalam, tidurnya di dalam. Kena motor beletak. Iya, masih panas knalpotnya udah dimasukin, takut dicolong. Bukannya dinginin dulu. Tapi ya maksud gue salut sama Aca lah dengan ya anaknya 3, kita aja Usia yang muda. dengan usia yang muda, Umur kita juga 31 kita anak semua udah kan 3. punya anak 3. Iya. Iya, oh iya deh. Iya, kita semua anaknya 3 juga. Jadi Ribet lah pasti. berasa lah gitu Berasa kan, sih. berasa banget kalau misalnya apalagi sendiri ya. Apalagi kalau ngajarin ya. Katanya kamu pernah nangis ngajarin Megumi. Wah itu parah banget. Ngajar silat waktu itu ya? Salah. Enggak nyampe silat sih. Jadi waktu itu Dia mah suka di Belum baca, belum baca. bukan ngajar silat sih. Bukan ngajarin sampai silat sih. tapi Aca paling nangis banget bukan Megumi sih Kak, Miska sih. Miska kenapa? Ya karena Aca kayak lagi ngadepin diri Aca sendiri. Iya, Jadi benar. emang suka, pokoknya nih kalau Kopian gua nih. kakak iya parah kalau kakak udah tahu Aca banget nih, kalau ngeliat Miska tuh persis banget. Jadi kayak misalnya nih Aca udah dikasih tahu gini, misalnya, terus udah dikasih tahu nih ini tuh gini. Ya tapi kan, nah, terus habis itu misalnya ya kayak tadi Aca bilang, nanti kita pergi nonton yuk Kak. Terus tiba-tiba kakak nggak ada kabar nih. Kak, Ayo dong. Kak, mana? Ayo Kakak dong. katanya gini, kakak, ayo kak, gitu. Nah, terus si Miska juga gitu ke Aca, mana Bu? Katanya ibu kita mau pergi ke mall, kok ibu bohong, kok nggak jadi? Enggak, ibu nggak bilang hari ini. Nah, jadi Aca nggak pernah bilang hari ini gitu, nggak pernah. Kak, mau tisu nggak? Lo pucet. Iya Lo tiba-tiba pucet. Iya. Salah. Bukan di situ. Nih.
Tuh, jadi buat para penerbit yang ingin menerbitkan buku bersama Aca, itu kurang lebih karakter Aca seperti itu. Buat para penerbit ya. Penerbit yang ingin mencoba menerbitkan lembar baru. Lembaran baru. Tulisannya. Ntar dulu lah, ini dulu nih. Penerbit baru aja lu. Nah kali aja ada penerbit yang pengen dia kan. Ya nanti dulu ada prosesnya. Ya bebas aja. Ya. Tapi buka kesempatannya ya. Ya, sekarang kan banyak yang sayang sama Aca nih. Ya. Ya kan? Ya gengnya Aca, segala macam semua tuh sayang sama Aca. Jadinya ada ininya nggak? Hati-hati, jangan ini. Ngejagain banget. Iya lumayan sih Kak, bukan lumayan lagi sih kayak aduh bener-bener. Misalnya ada penerbit datang nih, Gue tuh dari tadinya cengengesan. Karena gue tahu semua ceritanya dan tiap gue ngeliat, bener gak nih lu ngomongnya nih, bener gak, bohong gak lu? Gitu, karena tahu detail. Ya ntar kalau udah dimatiin lah kameranya. Ya misalnya ada penerbit baru nih. Nggak ada penerbit, langsung bikin film aja lah. Penerbit. Ya bisa juga gitu. Ya kan, taruh dulu penerbit. Iya maksudnya kan menjalin menjalin sama buku maksudnya. Ngomong film, dari buku ada yang Jadi film nggak? Jadi film ya katanya? Ada ya beberapa yang ditawarin, cuman Aca belum sih. Belum nemu yang tepat. Darto, atau Sutra Darto. Ya, oke, kita bikin. Bagus nih toh, cerita-ceritanya tuh Tapi Aca nggak main ya. Iya. Bagus toh. Nah, kok nggak main? Kadarto aja yang main. Ah jelek jadinya. Lah jadi film horor. Film romantis. Iya ini bagus nih toh, beneran toh. Ini bagus nih dari puisinya Aca langsung di. Iya sih, tapi maksudnya emang dari buku-buku Aca, maksudnya kumpulan puisi itu kan emang agak susah ya kalau jadiin film gitu kan Kak. Karena emang bener-bener ya tergantung sudut pandang si misalnya saudaranya gitu-gitu atau scriptwriternya. Tapi kalau Catatan Pamu nih kayaknya di antara tiga ini yang paling bisa untuk dijadiin film tuh ini. Karena ada rangkaian ininya ya. Iya, karena jelas gitu. Kayak bab 1 perjumpaan. Bab 2 harapan, 3-nya perpisahan. Ketiganya perpisahan. Perpisahan kan tapi bisa kayak meninggal Kak, juga kan berpisah. Iya, kayak Kak Aca pulang dulu ya. Kan jadi pisah kan. Tapi ntar ketemu lagi. Kan ketemu lagi. Terus habis itu ya ketemu kan nanti mau ketemu lagi. Iya, ketemu lagi. Terus habis itu yang keempat tanpamu apa tanpaku. tuh yang buah yang disambelin apa rujak ya? Rujak. Rujak dong. Gatel nih. Terus habis itu tanpamu tanpaku. Jadi kayak ya kalau nggak ada kamu gimana, kalau nggak ada aku gimana. Iya. Ada kamu nggak ada aku, ada kita. Sekarang ya. Itu lucu sih. Apa yang direspon mulu? Gak usah semua direspon, Cak. Ya tapi kan Iya. Aca kan jarang ketemu, kalau sama Abi mah sering Iya. ketemu sama Kak Surya, sama Kak Darto, sama kamu kan jarang. Jarang banget Cak. Iya, ini padahal dekat rumahnya ya. Emang iya? Sini kan rumah kamu kan? Iya. Iya, Lah Kakak di mana? Di sini. Oh. Ini ada kasur di dalam ini. Oh Kakak sampai semuanya di sini juga. Makanya kita bolehin tuh cuma di ruangan itu. Canda tawa sini. Ada tamu nak. Salim dulu nih. Ada tante nih. Kita ini kongguan keluarin nama teh anget. Tapi luar biasa Aca. Mudah-mudahan semua yang dijadikan oleh Aca sebagai karya ini juga bermanfaat bagi orang banyak. Menyentuh hati banyak orang. Menyentuh hati banyak orang. Dan membuka kesempatan penerbit. Iya, benar. Jangan lupa juga buku-buku yang lain sebelumnya apa tuh, Cak? Ada catatan kronik. Terus ada Kamu Tidak Istimewa. Itu gue suka tuh yang Kamu Tidak Istimewa. Lu tuh gak istimewa. Biasa aja. Ini dulu yang ngomong. Benar-benar. Iya. Terus? Aca Ya lanjut. dulu ya. Tema yang pertama kan. Terus yang ketiga ya ini sih Ternyata Tanpamu, itu semuanya ada di store Gramedia. Udah bisa Ini ada apa namanya digital Ibuke juga ada sih, ibuke juga ada gitu sedia. Bapak kayaknya lagi ngomong Aca ini sih. Tapi Aca mau baca. Bentar. Aca yang belum bacain. Aca baca satu. Oh ya, Aca bacain. Apa yang judulnya apa, Cak? Judulnya Kepada Abu. Jadi ini mungkin gambaran kakak-kakak ke istrinya kakak-kakak. Halaman berapa itu, Neng? Dia tuh halamannya tuh kayak emang sengaja nggak ada halaman gitu Kak. Jadi kalau buka biar orang ribet ya. nih. Halaman yang ada televisinya. Yang diperpisah. Di bab berapa? Di bab bab Ternyata Tanpamu yang terakhir. Agak ribet ya. Oh 61 Lain kali dikasih ini halaman ya, Cak. Oh ini. Nah, nih. Kepada Abu. Pokoknya di bab perpisahan nih.
bab perpisahan. Di bab ternyata tanpamu tanpaku. Tanpa Ayo, ini, baca. Ini kita akan menutup episode kali ini dengan Bentar, Aca Bit, membacakan ini. kepada Abu. Tapi ini sedih sih. Ya nggak apa-apa, aku pengen nangis. Ngomong dong sini. Jangan main tonjok-tonjok. Lah kan gua bantu doang. Ya udah. Nah, dibaliknya Kak. Lagi. Biar pada Nggak ada kayaknya lembarannya di buku ini. Nah, Oh, ini. udah. Oke. Bismillah ya. Yuk. Kepada Abu. Matahari baru saja ke peristirahatannya. Aku tersenyum melihatnya sibuk bernostalgia. Seperti menggodaku untuk begadang sepanjang malam. Teringat satu dasawarsa tentang dirimu. Yang telah menuangkan cintanya bak sejuta rimbun bertumbuh liar. Yang seringkali menopang keluhku tak tahu kapan awan menangis. Yang menguatkanku tanpa perlu pamrih terlihat. Yang paling terluka jika kakiku tersangkut seakan kehilangan pijak. Yang selalu memahami segala lucuku dengan bebal. Yang senantiasa siaga penuh bukan paruh waktu. Yang menemani saat pikiranku dikelilingi oleh mayat hidup. Yang selamanya tertinggal di dalam kepalaku meskipun harus redup. Mereka mengatakan A, B, C, dan seluruh huruf. Namun hanya aku yang mengenal bayangmu utuh. Banyak hal mungkin sudah berubah. Tapi kita tetap bisa saling berhadapan. Wah. Enggak, Kak. Lain enggak? Gue lagi pilek sih gue. Oh iya. Jorok. Iyo. Kasian tapi pilek. Tapi bagus banget itu. Jangan terlalu kenceng nanti Tapi- keluar dari pipi. Ini lagi habis sedih. Lo bener-bener lo ya. Hah? Habis sedih loh, Aca bagus banget. Iya, Walaupun ya dalam banget sih itu ya. Iya, itu sedih banget sih. Dalam banget sih. Lu kebayang sih gue nulisnya Ini juga, lu penerbit ini menyesal sih buku ini udah habis nih. Penerbit selanjutnya sih beruntung Enggak, sekali belum. sih ya buat. Diam lu, Tok. Oke. Aca sehat-sehat ya, Aca. Aca, terima kasih udah datang ya. Ya, makasih banyak podcastnya. Semoga selalu Terima kasih, dikelilingi Aca. orang-orang baik. Amin. Amin. Doa kita buat Aca semua ya. Pengen nangis. Enggak, udah Kak. Aduh. Kepada seluruh penerbit hubungi di bawah sini ya. Ingin menerbitkan buku. Terima kasih Aca.